Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Afina Septiawati. Saya mahasiswa dari Universitas Bayangkara Surabaya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi Publik dengan nomor NIM 18131210008. Di sini saya akan memenuhi mata kuliah komunikasi organisasi untuk tujuan ujian akhir semester, yaitu membahas tentang kasus yang menjadi perbincangan nasional. Di sini saya sudah ditemani oleh dua sahabat saya, ada Kak Ati dan Kak Ocha. Di sini saya akan membahas mengenai kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi di salah satu sebuah asrama yang terletak di Kota Garut, Jawa Barat. Pelakunya sendiri yang merupakan pengajar sekaligus pendiri dari asrama tersebut, yakni yang bernama Bapak Heri Irawan, berusia 36 tahun, yang berstatus sudah menikah. Awal kasusnya itu terungkapnya sebanyak 14 korban yang merupakan santrinya sendiri. Rata-rata korbannya itu berusia belasan tahun. Jadi ini tuh merupakan kasus yang sudah terjadi sejak 2017, yang artinya itu sudah 5 tahun terjadinya kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi di asrama ini yang dilakukan oleh Bapak Heri Irawan. Nah, kenapa sih kok kasusnya itu sudah lama banget, sudah dari 2017 baru terungkapnya di 2021? Yang pertama itu karena korbannya bungkam. Bungkamnya itu karena korban itu merasa dia itu malu serta takut untuk melaporkan Bapak Heri Irawan ini ke, bahkan mungkin untuk mengakui ke orang tuanya sendiri tuh mereka takut, lebih kayak mentalnya dia itu lebih ke mental korban, tapi dia yang diam gitu loh. Karena hal seperti ini kan juga kayak hal yang sangat tabu untuk dibicarakan secara secara umum. Jadi mungkin ya salah satunya tadi malu, korbannya malu, takut dianggap, juga mungkin ada faktor ancaman juga dari Bapak Heri Irawan itu. Ini juga karena dari takutnya nanti masyarakat bilang menjudge gitu kan, dan takutnya nanti akan dikucilkan oleh masyarakat. Nah, jadi mending lebih baik dipendam, ditahan selama itu. Nah, untuk kalian teman-teman ini bagaimana? Menurut aku undang-undang dari kekerasan seksual sendiri masih kurang kuat ya untuk perlindungan korban, karena di sini korban merasa terintimidasi, dan juga aku rasa perlindungan hukum terhadap korban yang korban kekerasan seksual itu masih sangat-sangat minim. Jadi korban mungkin akan takut dan tidak percaya lagi sama hukum di Indonesia. Itu sebabnya mungkin korban merasa takut untuk melaporkan ke pihak hukum atau perlindungan Karena wanita. juga masih di bawah umur juga kan. Menurut aku sih perlindungan hukum di Indonesia harus dibenahi untuk ini, Masalah perlindungan korban, penyembuhan mental, dan juga ya. Dan juga mungkin salah satu faktornya juga terkait pendidikan. Nah, pendidikan di Indonesia terutama tentang seksual, sex education sendiri itu juga kayaknya masih kurang diterapkan di Indonesia. Ya, walaupun dari kelas 1 SD kita sudah diajarkan apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak boleh disentuh oleh orang lain di dalam organ tubuh kita, Termasuk orang tuanya termasuk sendiri. orang tuanya sendiri pun juga tidak boleh menyentuh bagian-bagian tertentu di tubuh. Nah, mungkin juga Minimnya itu ya pendidikan sex pendidikan education di Indonesia dan itu ya. karena juga umurnya di bawah umur, mungkin masih polos Dan masih belum tahu ya, belum paham. masih belum paham tentang bagaimana
berontak ya, apa ya, melindungi dirinya sendiri. karena juga ini kan terjadinya di asrama, jadi jauh dari orang tua, pengawasan. jadi yang hanya bisa mengawasi ya gurunya sendiri, tapi kebetulan gurunya itu yang malah melakukan ya. yang malah mencabuli santrinya. Dan Sangat kasus, miris sekali. kasus ini awalnya kan ada 14 korban, sekarang terbaru terupdate-nya itu sudah sebanyak 21 korban. Wow. Dan itu sudah melahirkan anak dari bapak Beberapa ya, ya, beberapa bapak beberapa masih mengandung. masih mengandung. Jumlahnya sih 8 anak yang sudah dilahirkan oleh bapak Heri Irawan itu. Jadi kegiatan pelecehannya ini bukan hanya di tempat asramanya sendiri, tapi bapak Heri Irawan itu Sempat melakukan Mm-mm, pelecehan ini di beberapa tempat selain di luar asrama. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang kondisi korban saat ini. Kondisi korban saat ini sudah dipulangkan di rumahnya masing-masing, Sudah berkumpul sama keluarga ya. tapi mungkin masih kondisi mentalnya masih sangat tertekan dengan adanya berita yang sangat viral ini. Ya, jadi orang banyak mencari tahu berita ini ya, jadi korban merasa kayak tertekan. Kenapa itu terjadi sama mereka, Mereka. gitu kan? Apalagi di bawah umur tadi ya, jadi kayak mereka kayak gimana nih masa depan aku gitu, kayak kelanjutan Khawatir hidup akan masa depan mereka ya. terutama yang udah melahirkan ya, jadi kayak Ya. bagaimana nasib sekolahnya, Masa terus- depannya nanti iya, bagaimana kelanjutan dari pendidikan yang akan terjadi Datang. ke depannya. Apalagi kan Bapak Heri ini awalnya kan juga menjanjikan kepada Untuk sekolah, Mm, menyekolahkan mereka. menguliahkan sampai ke jenjang perkuliahan, bahkan ada yang dijanjikan untuk dijadikan polwan. Mungkin itu iming-iming sih ya. mungkin itu Kayak pikat untuk menarik mereka. untuk menarik mereka Terpaksa mau Ah, melakukan, terpaksa mau untuk menuruti kemauan dari Bapak Heri Irawan tersebut. juga mungkin ya karena minimnya mungkin dari faktor-faktor lain ya, misalnya kayak Kondisi perekonomian dari dari keluarga juga. korban gitu. Oh ya, mungkin kalau disekolahkan aku bisa dapat pendidikan yang layak gitu, jadi nggak merepotkan orang tua, dan pikirannya mereka mungkin saat itu seperti itu ya. Dan kembali lagi ke usia, mungkin mereka masih belum bisa Paham. berpikir panjang juga, Belum bisa Kedepannya mengambil keputusan. belum bisa mengambil keputusan secara tepat. Jadi ya mereka akhirnya ya mengiyakan mengiyakan dan menuruti kemauan si bapak tadi. Ya, kita akan membahas tentang kondisi terkini dari pelakunya, yaitu Bapak Heri Irawan sendiri. Saat ini sudah ditahan dan sudah divonis hukuman 15 tahun penjara. 15 tahun. Tapi ada beberapa pihak yang Mengusulkan ya. mengusulkan untuk dikebiri kimia. Jadi gimana sih menurut pendapat kalian mengenai hukuman kebiri kimia itu sendiri? Kebiri kimia itu kan dia itu kayak menyuntikkan ya, bukan memotong ya. Jadi alat kemaluannya itu masih ada, cuman dia itu kayak seperti dinonaktifkan gitu hormonnya. Jadi kayak disuntikkan sebuah bahan zat aktif yang menghambat itu ya. dia menghambat Nafsu. nafsunya Hormon seksualnya berkurang. Tapi kan hal itu juga nggak bisa menjamin Akan berhentinya Iya. kekerasan seksual Jadi ya. mungkin itu ada efek jangka panjangnya. ya. Jadi intinya kebiri kimia itu nggak menjamin ya untuk Bapak Heri Irawan itu Tidak melakukan Kekerasan seksual. kekerasan seksual lagi di kemudian hari. karena yang bermasalah itu bukan di kemaluannya ya, tapi Karena pelecehan seksual Kan juga tindakan terjadi juga ya. dari tidak hanya ya, dari Kemaluan aja Kemaluan tapi aja. bisa fetisnya, terus kayak kelainan, bahkan ketika santrinya itu sedang haid gitu loh, itu kan berarti udah kelainan ya. udah masuk ke kelainannya si Bapak Heri Heri. udah harusnya dicekkan ke psikolog gitu ya, atau psikiaternya, untuk mengetahui dia itu sebenarnya tuh membuat apa sih gitu loh.
udah bukan masuk, udah bukan ke dirinya lagi harusnya gitu. Terus menurut kalian nih, hukuman apa sih yang pantas buat Bapak Heri Irawan? Ya mungkin kalau hukuman seumur hidup itu diadil kayaknya ya. Iya, iya. Karena dia udah merusak ya 21 Santri. Nanti akan meresahkan warga sekitar ya, pastinya meresahkan Dan wanita-wanita. kalau pun sekarang divonis 15 tahun penjara, bukan menjamin Bapak Heri itu bakal berubah, dan juga tidak menjamin tidak ada korban selanjutnya. Iya setuju ya kalau misalnya harus dihukum seumur hidup, itu menurut pendapat kita ya Aman aja dan berarti ya untuk ke depan jangka panjang dan takutnya nanti kalau misalnya dibebasi kayak gini akan makan korban. iya bahkan Banyak, contoh lebih gitu banyak buat korban. mungkin ini baru satu ya yang terungkap, Iya. mungkin masih ada pihak-pihak lainnya yang masih melakukan hal seperti itu yang terkedok asrama atau pondok pesantren. Nah itu saran dari kita sih harusnya lebih Kalau memilih sebuah pendidikan, terutama itu yang seperti berbasis mondok atau yang harus mengharuskan tinggal di situ itu harus lebih detail untuk survei dulu ya, cross check gimana pendidikan tersebut, apakah bagus, apakah sudah ada apa namanya, bagaimana sebuah akreditasi akreditasi dari ijazah pendidikan ijazah dari pendidiknya juga, dan itu sangat penting sekali. agar tidak peran orang tua sih ya, kalau kayak gitu itu lebih ke peran orang tua sebagai orang tua terhadap anaknya itu kepada pendidikan anaknya. Memberikan pengertian tentang sex education juga seperti Nah, kesimpulannya sih ya itu tadi ya, kalau misalnya ada atau dari kalian yang menonton video ini semisal ada sebuah pelecehan, baik itu pelecehan seksual atau yang fisik, gak usah malu, gak usah lebih terbuka aja. ya, coba ngomong lah ke orang terdekatnya. Jadi gak apa-apa kok, maksudnya hal kayak gitu tuh daripada kalian pendem sendiri gitu loh, coba komunikasikan terhadap orang sekitar yang terdekat. apalagi orang tua perlu tahu sekali, terutama juga sebagai orang tua ya, mulailah sekarang itu coba untuk memperhatikan anaknya lebih, memberikan education ya di lingkungan keluarga itu juga menjadi dasar, karena kalau di sekolah ya mungkin pendidiknya juga kan nggak sedetail, kalau waktunya juga nggak sebanyak yang di rumah ya, jadi lebih ke peran orang tua ya, karena kembali lagi pendidikan yang paling utama yaitu berasal dari orang tua. Nah, untuk orang tua yang anaknya telah menjadi korban, sebaiknya didukung, diberi support, dan jangan sampai bikin down atau memojokkan mereka, karena mereka saat ini masih butuh pendidikan. Dan masih sangat butuh untuk penyembuhan mental mereka terutama. daripada nanti malah terjadi hal yang tidak diinginkan. Terus untuk undang-undang juga ya, harusnya pihak pemerintah gitu coba diperbaiki lagi sistemnya, gimana tentang kekerasan seksual itu tadi ya. Pentingnya perlindungan bagi korban sih, karena selama ini korban masih merasa terhantui dan juga lemah. Dan itu akan menjadi trauma. Itu tadi hasil percakapan kita mengenai kasus yang menjadi perbincangan nasional ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.